problem yang diciptakan oleh Jokowi ini terlalu banyak. Iya kan? Jadi banyak hal yang dia terbebani. Secara politik, fatsun politik kita bisa berbahasa, berekspresi untuk mengatakan kita udah cukup sama Jokowi. Gaji DPR pejabat tidak kena pajak. Ya kan? Udah gitu ngitung matematikanya ngaco. Ya. Kita nggak bisa atau nggak boleh bubarin DPR. Ya kan? Tapi kita minta orang-orang itu diganti. Lu udah digaji sama negara, rakyat lagi susah, bukannya lu bantu, lu malah nge-DJ. Iya. Dan kita masih akan memiliki mereka 4 tahun ke depan. Jadi ya siap-siap aja. Siap-siap apa nih? Banyak surprise. Kalau ngeliat beberapa sejarah cerita ya di beberapa setting di masa lalu, harus ada letusan. Ngelihat anggota parlemen di Indonesia ini mengecewakan. Gue pilih mengecewakan untuk nggak bilang enek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Bikin Terang bersama saya Gaib Mortu Sigit. Saya kali ini sendirian karena beberapa partner saya lagi berhalangan. Tapi tidak masalah karena saya juga tidak sendirian. Betul, karena ada narasumber yang sudah kita datangkan. Siapa lagi kalau bukan Bang Haris Azhar Aziz. Udah kayak tinju. Gak pakai Aziz ya? Yang Haris Azhar. Haris Azhar doang. Haris Azhar. Kalau pakai Aziz Samsudin. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Sibuk apa ini sekarang? Macam-macam ya. Sibuk ya seputar hukum dan HAM lah. Oke. Masih seputar itu. Bang, ini kan udah hampir setahun nih masa transisi dari sebelumnya Jokowi kemudian ke Presiden Prabowo. Di masa transisi ini gimana Bang Haris ngeliatnya? Karena banyak orang bilang kok agak nanggung nih Pak Prabowo, agak ada yang ditahan gitu, agak kentang gitu. Iya. Di pidatonya ingin ada perubahan heroik, cuman aplikasi di lapangannya itu belum menunjukkan ke arah apa yang dia sampaikan di publik, di podium. Apa karena masih ada nggak enak sama Pak Jokowi? Ya, pertanyaan-pertanyaan gini kan bisa dijawab dalam rangka mengkritik atau juga kita mendukung. Kalau kita mau dukung, kita bilang, ya memang problem yang diciptakan oleh Jokowi ini terlalu banyak. Iya kan? Jadi banyak hal yang dia terbebani. Oke? Ya. Dari mulai soal gaya, dari mulai soal produk Jokowi yang mangkrak, ya kan? Ya. Atau nggak mangkrak tapi jadi hutang. Ya. Misalnya kereta cepat, baru gue mau ngomong. Direktur kayaknya baru ngomong. Pas gue nonton TV, pengen kita timpuknya di TV. Mana aja lo kemarin? Takut lo sama Jokowi, ya kan? Takut lo sama Luhut, ya kan? Gitu. Kenapa sekarang baru Ketua tim percepatan kereta cepat siapa? Udah kereta cepat dipercepat. Kan si Luhut. Pak Luhut. Nah, dulu yang ngomong Luhut, kenapa tiba-tiba baru ngomong kemarin? Gitu, ya kan? Nah, jadi itu beban dari zaman Jokowi nggak bisa ditahan-tahan, Pak. Ya kan? Nah, meskipun dipotong banyak, tetap harus dialokasikan ke IKN kan, duitnya. Ya. Coba kalau nggak ada IKN, duitnya kan bisa nambah buat MBG. Ya. Makanya mungkin nggak jauh, kemarin di berita udah 21 juta. Mungkin tetap 21 juta, tapi makannya bukan amplak, tapi steak. Steak, lebih berkualitas. Lebih berkualitas. Ya. Istirahat lebih lama, karena ngunyah Pak lama. Gigit ya kan. Nah, jadi mungkin itu duit, kalau nggak ada IKN tuh duitnya bisa jadi daging. Bener nggak? Nah, jadi beban dari Jokowi ini, apa namanya, hidup ya, terasa betul. Dan itu memakan banyak energi ngerapiin itu. Meskipun perapiannya juga kadang-kadang ini sekedar ganti pemain aja. Beban menteri nggak disebut. Nah, belum lagi beban dari Jokowi itu rombongan menterinya yang masuk. Banyak kan? Banyak. Masih ada 17. Menteri Kesehatan, Erick Thohir, BUMN yang ngurusin bola, ya kan? Apalagi, siapa lagi? Budi Ari. Yang jadi menteri ya di zaman Pak Jokowi ya, Pak Tito, Pak Bahlil, Pak Erlangga, Menteri Menteri Perindustrian,
Apal situ. Kan bekas menteri Jokowi, Iya, kan dipakai lagi di zaman lagi Pak di- Prabowo. Enggak lah kita. Nah itu mereka itu yang di situasi seperti dengan logik arah pembicaraan ini, saya bisa bilang mereka beban buat Prabowo. Ya kan, karena ini bawaan dari Lahir. 07 kan, Iya. bawaan dari 07. Cristiano Ronaldo dong. Apa? Ini 07 yang nggak tahu selebrasi. Ya. Nah jadi ini bawaan 07, Jokowi ke dalam 08. Ya kan? Nah, Apa yang harus dilakukan 08? Kalau emang bawa beban kan, kalau kita naik gunung nih, sebenarnya gini ya, bebannya kebanyakan kan mesti kita tinggal. kompetensi. Bukan ya memang hidup lah di kalangan atas itu, siapa yang punya partai dapat jatah lumayan. Bahkan ada partai baru tuh, partai apa tuh yang dapat jadi wamen tuh? Partai Gelora. Bukan Gelora. Satu lagi. Ada lagi satu yang tuh masih si baru, ya. Jabo tuh. Dapat. Iya. Nyesel juga saya nggak bikin partai dulu. Iya kan? Nah, bikin partai aja dapat, Bos. Iya kan? juga ya. Partai Garuda kalau nggak salah. Garuda ya. Iya. Nah, itu Garuda tuh. Nggak salah ya? Lumayan ada satu. Iya, lumayan Sayapnya satu. belum gede lah, sayapnya Iya, masih iya. kecil. Nah, boleh lah itu. Gelora ya. Gelora Keren dapat nih dua. Garuda, Gelora ya. Dapat 2 Gelora. Gelora 2 lah, lumayan lah. Wamen lu sama wamen Gelombang perumahan. yang menutup rumah-rumah itu. Iya, iya. Fahri Hamzah. Iya. Nah, jadi kompetensi, Bos. Diuji. Atau bahasa orang birokratnya merit system. Lu bisa apa? Iya. Lu pernah ngapain aja? Apa agenda lu? Gitu. Ini udah setahun ini cukup lah buat ini ya, buat di review ya untuk dilakukan. Udah lah, cukup lah buat dibuang-buangin tuh orang. Ya maksudnya di review dulu. Iya, udah lah, kita ini gagal kok sama dia orang. Iya. Banyak masalah nih, ya kan? Gitu. Nah, kalau kata orang, kalau ada Kiai Faiz tuh ya. Fahrudin Faiz. Faiz mana nih? Faiz ini Sukron Makmun. Iya. Jadi iya. kalau mulai menurut guru-guru saya, Iya, asik. Nah, gara-gara gue suka nonton dia jadi ngikutin dia. Kalau menurut guru-guru gue tuh mencoba sesuatu yang baru dalam rangka menghindari sesuatu yang jelek itu boleh, bagus. Gitu. Kecuali kalau sesuatu yang sudah meyakinkan dibantah dengan sesuatu yang meragukan, itu yang salah. Gitu. Secara politik, fatsun politik kita bisa berbahasa, berekspresi untuk mengatakan kita udah cukup sama Jokowi. Kita ngerasain kegagalan Jokowi. Maka jangan diseret-seret lagi dong Mas Bowo. Si barang-barangnya 07 ini. Apa yang menurut Bang Haris, apa yang membuat Pak Prabowo agak kayaknya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang Pak Jokowi? Aduh. Udah lama nggak ketemu Bowo. Asik. Jadi gini, Pak, susah juga kita nggak pernah ada di situasi dia. Iya. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah Di merasakan. sejarah Republik ini nggak banyak juga orang ada di situasi dia. Jadi kita ngomongin, gue coba melihat antropologi dan psikologi politik personalnya dia ya. Iya. Dia pernah maju politik berapa kali, dengan muka badaknya dia yang harus kemana. Dari mulai berantem 2019 itu ditembakin pendukungnya, sampai akhirnya dalam waktu berapa minggu dia harus ada di posisi berbeda. Iya. Tapi juga kemudian dia operasi kayak, gue tahu lah berapa orangnya dia yang datang diam-diam ke pendukung-pendukungnya, udah tenanglah, kita ngendep dulu di sini, nanti kalau kita berkuasa gitu. Perubahannya macam-macam lah ya. Jadi mungkin itulah yang membuat dia udah tua juga, udahlah kita jangan banyak berantem. Mungkin dia juga punya trauma-trauma atau keengganan-keengganan pada politik, pada simptom atau ekspresi politik yang lalu-lalu. Ada situasi itu. Nah, tapi ya itu tetap akhirnya membuat jarak ya, karena dia enggan sama, mesti dia jaga beberapa kabilah-kabilah politik ini. Tapi dia juga akhirnya membuat dia jadi berjarak. Ini kalau kritik kita ke Bowo ya. Iya. Membuat dia jadi berjarak pada banyak korban-korban yang haknya dirampas. Iya.
baik di zaman Jokowi, banyak banget loh korban di zaman Jokowi. Teman-teman tuh bisa lihat di mahkamahrakyat.org. Ada berapa belas isu kejahatan atau pelanggaran HAM atau pelanggaran hak-hak konstitusional di zaman Jokowi. Ada korbannya semua itu Pak. Ada nyawa yang hilang, ada darah yang tertumpah, ada haknya orang yang hilang, ada hak hidupnya orang yang terampas, ruang hidupnya terampas, ada orang yang jadi kaya raya secara ilegal, secara tidak adil, itu banyak. Nah, ini belum diberesin, ya kan? Belum lagi dilihat sebelumnya lagi. Ada ibu-ibu yang masih di depan istana, ada anak-anak muda yang turut serta menyuarakan. Ada peristiwa-peristiwa dari waktu ke waktu yang serupa terjadi di banyak tempat. Nah ini solidaritas penderitaan ini sedang meluas. Om. Ya, solidaritas penderitaan itu terkoneksi. Nah sebenarnya di sisi yang lain selain ada bahasa astacita, itu juga ada bahasa namanya multiduka. Ya kan? Dukanya orang Papua, dukanya ibu-ibu di Flores, dukanya di Batam PSN, dukanya nelayan Patimban, dukanya orang adat Maba Sangaji yang dipidanakan oleh perusahaan milik pejabat-pejabat tinggi dari institusi penegak hukum. Ya kan? Itu yang Patimban ada masalah apa? PSN, Jokowi. 240 atau 250 koperasi kehilangan area kerja. Ya kan? Ribuan nelayan kehilangan akses ke laut. Gara-gara pelabuhan itu dibangun. Gara-gara pelabuhan itu. Yang untung siapa? Yang bisnis pengadaan semen, Pak. Ngecor. Iya. Kaya raya sekali tuh. Bah, kaya raya. Yang jual semen sampai jual besi. Iya. Tinggal nyanyi Fufu Fafa. Iya kan? Pelabuhannya udah beroperasi belum sih Patimban? Gak tahu deh, udah kayaknya. Lokataru Foundation habis riset kemarin. Soal Patimban ini? Soal Patimban. Dan ketemu memang jejaring pejabat-pejabatnya Jokowi yang sampai sekarang masih berkuasa. Masih jadi menteri? Masih jadi menteri. Bahkan menteri yang membuat aturan terkait dengan operasionalisasi dari Patimban itu. Aiman kemarin gue WA pas lagi acara ngebahas Noel. Ngebahas soal Noel kaitannya dengan Jokowi. Terus saya kirimin tuh papernya Leon Indonesia. Saya bilang, ini lu bahasin. Terus dia bilang, iya mesti gue ngundang lu. Ah, oke gile. Kita bahas sekarang kan yang Leon ini. Iya. Yang sebagian besar anak muda. Iya. Kasih tahu Aiman. Iya. Ini kan. Oke, nah sekarang gimana Bang? Gimana terserah lu nanya gue jawab. Bukan, ya kan? dengan situasi seperti sekarang. Tadi Abang bilang ada kesenjangan. Kan kita bisa melihat nih. Kan gue tahu arah pikiran lu gue tahu. Iya. Mudah-mudahan benar nih. Ya susunlah rencana kerja. Cocok. Bowo susun rencana kerja yang dia terakin sebagai sosialisme tadi. Malu Prabowo sama almarhum bapaknya itu. Salah satu ideolog pemikiran sosialisme Indonesia. Terutama dalam sektor ekonomi. Nah, dan gue orang yang selalu lihat begini. Orang seperti Prabowo pasti ya punya banyak pengaruh ya dari bapaknya gitu ya. Diskusinya, petuahnya, buku-bukunya dan lain. Tapi dalam metodologi sosialisme itu, gue juga mau bilang bahwa pemimpinnya itu ya harus membuka kanal untuk mempraktekkan sosialisme. Artinya berdialog dengan entitas-entitas yang jadi korban, yang kritikal. Ya kan, yang menjadi indikator dari pembangunan ekonomi sosial kayak gitu. Nah, kanal itu harus dibuka, suka atau nggak suka gitu. Oh. Bang, tapi infonya nih ya, sebenarnya orang-orang dekat Pak Prabowo, orang-orang sekitarnya yang bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Prabowo, sebenarnya mau loh berdiskusi, membuka diri. Buka, ada. Banyak. Ya kan? Mereka, ya dari zaman Jokowi juga ada. Cuman makin hari kalau zaman Jokowi, pelajaran dari zaman Jokowi,
makin hari, apalagi ketika 2 tahun pasca Jokowi jadi presiden ya, yang menteri-menteri non pengusaha dikeluarin tuh, Anies Baswedan ditendang. Ya maksudnya bukan ditendang pantatnya gitu, enggak. Maksudnya di reshuffle, digeser, siapa-siapa lagi tuh digeser. Rizal Ramli, Tom Lembong digeser semua segala macam. Mungkin kata dia nggak ada duitnya nih orang-orang. Ya kan? Nah digeser, masuklah itu menteri-menteri yang pengusaha dan dideklarasikanlah PSN itu. Jadi sidang kabinet itu ibaratnya nih ya, ini imajinasi gua aja, ini udah kayak rapat perusahaan, Pak. Gitu. Nah, terus mereka juga memelihara, tapi menariknya gini, di zaman Jokowi itu mereka mengklaim mereka punya berkomunikasi dengan kelompok-kelompok rakyat. Tapi kelompok rakyatnya, kalau kita pakai perbandingan waktu itu dengan zaman SBY, beda. Rakyat yang diciptakan oleh rejim Jokowi. Kalau lu nggak dukung gua, lu bukan rakyat. Dianggap tape kita, Bos. Udah pencet-pencet doang, Pak. Udah lo gabung sama cincau. Jadi kalau tidak dukung berarti bukan rakyat. Iya, kalau dia. Lu boleh dukung sama gua, tapi lu jangan hina Jokowi dong. Meskipun dia cuma bisa baca PowerPoint. Ya. Nah, jadi rakyat yang dikondisikan. NGO-nya namanya Gonggos, Government NGO. LSM-LSM-nya pemerintah yang boleh beracara tuh. Ngambil project lah tuh di BPIP, di mana gitu. Nah, kalau di zaman SBY enggak dulu. Yang ngujek-ngujek SBY lah kira-kira begitu. Ya nggak kurang-kurang Pak kita demo kantornya Pak Joko Suyanto. Gitu. Habis kita demo besoknya ditelepon sama Pak Joko. Riz, kenapa di demo? Kita ngopi aja. Nggak bisa Pak, emang saya mau demo. Kayak gitu. Nah, ada kejadian-kejadian kayak gitu. Nah, kalau zaman Jokowi enggak. Nah, di zamannya siapa nih sekarang nih? Prabowo nih mestinya kayak gitu lagi. Jangan disatu padukan, disamaratakan, diseragamkan, nggak bisa. Bang, mungkin situasi sekarang kenapa jadi seperti ini? Karena di kabinet banyak pengusaha, di parlemennya juga hampir lebih dari 70%-nya juga pengusaha. Iya, itu kan sebenarnya cerminan ya. Cerminan. Karena kalau ngomongin sistem ya, ini sistem multipartai. Jadi representasi parlemen adalah juga terrepresentasi. Nggak tahu nih chicken and egg ya, antara eksekutif dengan parlemen gitu ya. Itu kurang lebih sama. Kalau di parlemen ada fraksi nggak dapat kursi, nyanyi deh kayak radio, ya kan? Gitu. Minta perhatian ya? Minta perhatian. Gitu. Mungkin ini yang membuat akhirnya ada sih yang minta perhatian dikasih lagu Phil Collins, habis itu langsung datang. Ya kan? Gitu. Nah, mungkin karena ini masyarakat sekarang nih kan kalau kita lihat nih fenomena di media sosial, kelas bawah, kelas atas, kelas menengah terutama, itu udah mulai kayak membentuk kesadaran sendiri. Mereka udah berani ngomong, berani ini. Betul. Dan pejabat ngomong apa langsung dikritik. Ada konstruksi sosial soal memori kolektif dari circle orang-orang itu. Kita mesti ingat ya, negeri kita ini nomor 4, ini cuma cara mengekspresikan aja, nomor 4 terpadat di dunia. Dalam beberapa tahun ke depan kita akan jadi nomor 5 atau nomor 6. Tapi tetap padat. Ditambah density kita, karena 2/3 wilayah kita air, Pak. Ya kan? Jadi kepadatan itu tidak terdistribusi dengan bilangan luasnya negara kita. Kepadatan itu terjadi karena ada bilangan luasan daratan kita. Jadi ada konsentrasi yang bisa dikatakan masuk di overpopulated lah di daerah-daerah tertentu. Nah, makin padatnya itu, kalau baca beberapa buku kajian-kajian tentang masa depan itu ya, model-model kehidupan di masa depan itu, melihat dari data-data sosial, ekonomi gitu, itu konflik akan tambah banyak.
Peran negara itu jadi semakin di atas kertas semakin penting, tapi dalam kenyataannya kan enggak. Ya. Gitu. Nah akhirnya orang mencari cara sendiri. Ada kegagalan dalam mencari solusi, itu akan membekas pada alam pikir dan alam geraknya mereka. Ya. Gitu. Dan pada dan itu semakin sering durasinya. Di satu titik kita tanya, negara kemana? Ah, negara lu tanya sama gue. Iya, kan? Lu tanya negara sana, ingat sama gue nggak? Ya kan begitu. Nah, karena ini cuma pakai simulasi pintu masuk dari model kepadatan penduduk. Belum lagi ada orang yang nggak hidup di daerah-daerah yang padat, tapi mereka menjalani atau kena imbas dari satu situasi yang bahasa gampangnya tidak normal. Dan mereka harus cari solusi sendiri. Ya. Kalau mereka minta ke negara akan seperti apa? Jadi di masyarakat itu sekarang udah ada sejumlah idiom yang hidup atau frasa-frasa untuk mengekspresikan apa yang kamu maksud dengan pemerintahan. Ya. Pemerintahan itu apa? Ngambil pajak kita. Ya kan? Ternyata semakin rajin ngambil pajak. Belakangan nih kalau naik Gojek kan suka, bang pakai helm bang. Iya. Saya bilang, minggu lalu lu gak nyuruh gue pakai helm. Iya. Sekarang difotoin bang. Minggu lalu kameranya ada, tapi sekarang fotonya dikirim bang. Nah, mau kayak gile. Negara itu pajak. Tapi rakyat bilang, kok kita kena pajak? Kita makan cuman pakai trijengki bayar 10%. Iya. Iya kan? Ada perusahaan-perusahaan tuh yang diperiksa sama Gayus, sampai sekarang nggak pernah dibuka data bayar pajaknya. Iya. Benar nggak? Perusahaan ini declare, perusahaan tambang dari Papua, declare kamilah pembayar pajak terbesar di Papua begini. 800 sekian miliar segala macam. Gede Pak, tapi itu yang sebenarnya bukan. Ya kan? Jadi publik udah tahu soal-soal begini. Gaji DPR pejabat tidak kena nggak kena pajak. Ya kan? Udah gitu ngitung matematikanya ngaco. Ya. Problem tuh, matematika itu ngajarin logika, ya kan? Kalau dia nggak bisa matematika, kurang lebih kita bisa bilang lu nggak ngerti logika. Kalau lu nggak ngerti logika, kalau lu bisa-bisanya ngewakilin kita. Iya. Iya kan? Gitu. Ternyata dia mewakili, ya kan, perusahaan DJ. Nah. Jangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024, itu anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata. Nah, sehingga dipandang perlu untuk kemudian memberikan fasilitas rumah berupa dana untuk kontrak rumah. Nah, tapi karena waktu tahun 2024 itu juga anggarannya belum tersedia langsung, sehingga anggota DPR diberikan setiap bulan dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025 itu per bulan 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama 5 tahun periode 2024-2029. Jadi saya ulangi bahwa anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Jadi nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025 itu yang 50 juta udah nggak ada lagi gitu ya. Mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail sehingga mungkin menimbulkan polemik di masyarakat luas. Jadi memang karena anggarannya tidak cukup untuk diberikan sekaligus,
Sehingga diangsur selama setahun, itu juga untuk keperluan kontrak rumah anggota DPR selama 5 tahun. Apa yang dipikirin orang? Tentang Top of pemerintah. mind soal pemerintah. Yang kedua birokratis, lapor sini, lapor sini. Belum tentu beres. Pungli lagi. Udah lama pungli ambil pajak. Ya Pak, itu kan. Apalagi kalau pemerintah. Aku sampai nggak mau nginget kalau pemerintah. Cari legalitas doang. Kebutuhan kita pemerintah cuma legalitas. Ya kan. Di situ aja lah kita berhenti. Ya kan. Jadi orang tuh udah enggan. Ketidakengganan orang pada pemerintah itu kalau si pejabatnya itu keluarga. Ketemu di kawinan, ada yang meninggal. Ya kan. Ngumpul-ngumpul alumni kan banyak sekarang. Sekarang alumni. Iya kan. Di mana lu sekarang? Di Pemda. Oh hebat lu, tapi bisa dihindarin. Iya kan kayak gitu-gitu. Nah, jadi situasinya kayak begitu, Bos. Di lapangan tuh sekarang. Nih, kan sebenarnya ada beberapa yang saya sempat ngobrol sama beberapa orang yang sempat protes keras, kita pernah wawancara juga. Sebenarnya mereka tidak masalah kalau DPR, pejabat gajinya besar, asal kerjanya benar. Nah, fenomena yang sekarang ketika masyarakat udah agak muak dengan DPR misalkan. Ketika mereka sudah tidak kerja benar dan dianggap tidak punya empati, puncaknya ketika gaji mereka naik, mereka joget, kemudian dikritik, bukannya memperbaiki diri malah membuat konten yang benar-benar merasa nggak ada hatinya. Kemudian ada lagi yang bilang bahwa mereka yang minta DPR dibubarkan adalah orang paling tolol sedunia, dan itu akhirnya mencapai puncaknya sekarang. Sebenarnya DPR itu, gue mau bikin kacau situasi itu. Melihat nggak bahwa masyarakatnya udah beda nih situasi dengan yang sebelumnya gitu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam beberapa hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Pertama gini, gue mau bilang emang nggak bener itu kalau kita minta DPR dibubarin. Tapi gue bukan mau dukung DPR, justru gue mau nyerang. Kita nggak bisa atau nggak boleh bubarin DPR, ya kan? Tapi kita minta orang-orang itu diganti. Waktu Gus Dur bilang DPR-nya kayak taman kanak-kanak. Kan terus bukan artinya DPR dibubarkan secara institusi. Itu artinya nih lu stupid semua.
Maksudnya orang-orangnya diganti maksudnya. Iya, itu tafsir saya ya. Iya, memang begitu. Nah, Bukannya lembaganya yang iya. dihilangkan. Jadi waktu ada demo bilang DPR dibubarkan itu, ya bukan terus institusinya dibubarkan, ya kan? Tetapi itu artinya mau kasih pesan bahwa lu udah digaji sama negara, rakyat lagi susah, bukannya lu bantu, lu malah nge-DJ. Iya. Iya kan? Iya. Aktingnya kaku lagi. Buruk, aktingnya buruk. Buruk ya. Nggak kayak Christine Hakim. Iya kan? Iya. Buruk aktingnya. Terus ada yang ngomong minta gerbong. Siapa lu? Iya. Minta gerbong rokok. Iya. Emang lu kuli panggul? Yang kerja bolak-balik ngangkatin batu bara buat kereta. Iya. Dalam situasi seperti itu lo butuh sejam istirahat yang udah gua mau sebat dulu. Sebat dulu gitu. Siapa lu? Iya kan? Mau pakai komentar kayak begitu. Gak sensitif. Maksudnya kan kesempatan itu dipakai sama si kepala kereta api itu. Iya kan? Bisa nggak keretanya dipercepat karena ada apa? Iya. Bisa nggak ada tiketnya murah? Diperbanyak karena rakyat lagi butuh transportasi umum. Betul. Kenapa lu nggak bikin kereta? Kenapa Inkai nggak lu pakai? Iya. Kenapa lu malah beli kereta dari luar negeri? Iya. Iya kan? Nggak berkualitas orang-orang ini. Nah inilah kalau cuman jual ngandelin waktu ini asal suwun sama pimpinan sosial siapa, dapat support, nanti dia nyuruh coblos ini, masuk. Atau asal, oh ini yang suka muncul di TV. Ketemu opinion leader di daerah. Iya. Orang-orang ini di DPR nggak ada yang baca John Locke. Soal politik representasi. Iya. Hah? Apa itu namanya dimaksud dengan politik perwakilan? Apa yang dimaksud dengan parlementarian? Paling jauh mereka itu cuma pernah ikut kursus di partai. Iya kan? Yang cuma seminggu ya? Iya. Yang setiap sesi ujungnya foto sama narasumber. Iya. Udah hafal kita, Lu Pak. pernah dipanggil? Pernah jadi narasumber ya? Pernah. Kagak ada yang nyatet, nggak ada yang paham. Ujungnya cuma minta foto. Lama gua innalillahi politik di Indonesia ini. Ya kan? Nah, susah Pak. Tapi nggak mungkin juga kita mengharapkan semua perwakilan rakyat itu paham apa konsep politik parlementarian tadi itu. Ya. Politik representasi, fungsi legislasi. Sebagai orang yang sekolah, ngikutin dan bekerja di bidang hukum, ngelihat anggota parlemen di Indonesia ini mengecewakan. Gue pilih mengecewakan untuk nggak bilang enak ya. Ya. Gitu. Karena fungsinya mereka itu fungsi legislasi. Kita kan orang yang kerja di bidang hukum, sekolah di bidang hukum, masih baca buku hukum. Apa? Kok kok jadi parlemen kita ini jadi bahan riset tentang buruknya produk undang-undang. Di sejumlah tempat, di buku yang kita baca, riset-riset akademik kita riset ilmiah ini makin menunjukkan bahwa bagaimana kecanggihan hukum itu harus dibangun. Parlemen ini kan bikin legislasi. Gitu. Bang, Malah mereka cuma ngomong naikin gaji, nge-DJ. Kalau masih mau jadi artis, berhenti jadi anggota parlemen. Sono jadi artis. Toh juga udah kaya, rumahnya udah gede. Ya kan? Kagak ada debu tuh rumahnya kalau kita lihat di TV tuh saya Eko Patrio tuh. Iya kan? Ya udah berhentilah sana. Kalau artis-artis ini menjadikan ranah politik ini sebagai panggung aksi mereka, salah mereka, jahat mereka. kan kayak misalnya Uya Kuya bilang begini, emang ada masalah apa saya joget? Kan saya artis. Ya itu artinya dia nggak tahu masalahnya dia. Ya kan? Nah itu kan euphemistic, ekspresi yang euphemistic, artinya penghalusan problem. Ya. Penghalusan bahasa untuk sebuah problem. Justru kita tanya sama dia, apa masalah yang lu lihat terhadap pemerintah ketika melayani kami? Bukan dia mengadu diri sama si rakyat, apa masalah gue? Dan ini bukan sekali.
Ini menunjukkan bahwa dia nggak punya empati. Dia bikin konten ke Amerika, jauh-jauh dia ke Amerika, mungkin nggak sengaja juga ada pesawat nyasar yang dia naik, berhenti di Amerika. Mungkin saya nggak tahu. Terus dia pergi ke tempat kebakaran. Dia nggak paham ada etik of pain di tempat lain. Pertanyaannya orang, lu nih berangkat dari daerah mana? Apa nggak pernah ada orang susah di tempat lu? Sehingga dia bisa merasakan bahwa ketika lagi susah tidak diekspos. Masa orang lagi ada kebakaran jadi korban, dia mau bikin konten, Pak. Tapi ini udah kejadian, Bang. Dengan kualitas DPR yang seperti Dan sekarang. kita masih akan memiliki mereka 4 tahun ke depan. Jadi ya siap-siap aja. Siap-siap apa nih? Banyak surprise nanti yang ya. Terakhir, Bang. Bang Haris kan juga pernah kuliah di sosiologi. Lulus maksudnya. Dan ada ijazahnya kan? Kalau sosiologi enggak? Oh enggak? Enggak ada duit waktu itu. Berhenti, Pak. Tapi pernah sosiologi kan? Pernah kuliah sosiologi. Setelah itu ya tapi ya enggak nerusin gue, tapi ya baca-baca aja. Baca-baca aja kan. Nah, fenomena ini akan seperti apa nih? Yang Bang Haris lihat dengan gejolak masyarakat. Ada yang bilang kelas bawah tidak diopeni, kelas menengah ditinggalkan. Orang yang tabungannya di atas 5 miliar makin tinggi, yang di bawah 500 juta, 50 juta makin berkurang. Artinya yang kaya tetap akan kaya raya. Gini, yang punya duit di bawah 1M sama di bawah 5M, dia akan tidak kompetitif dengan peningkatan harga. Gitu. Nah, tapi kalau dilihat lebih jauh pakai optik singkat aja nih, optik oligarkis ya. Si para orang-orang yang punya duit 100 miliar ke atas, itu dia punya pendapatan yang jauh lebih besar tiap harinya dibandingkan orang-orang yang punya tabungan di bawah 1 miliar. Orang-orang yang punya tabungan di bawah 1 miliar kan cenderung buruh atau pekerja, formal maupun informal. Lalu mereka terjerat oleh bantuan atau tergantung pada bantuan sosial, misalnya zakat apa segala macam. Yang parah yang bawahnya tuh, yang kondisi ekonominya rendah. Tapi yang agak mendingan survival ini, mereka kadang-kadang harus urusan sama pinjaman ini, bantuan ini segala macam. Situasinya bertahan hidup ini. Nah, positifnya tolong menolong di kalangan ini luar biasa. Ini mungkin amal ibadahnya mereka ya. Merinding saya jadinya kalau kayak gitu. Nah, tapi itu amal ibadahnya di sana. Nah, relasi sosial, namanya social resiliency, kalau bahasa PBB-nya. Nah, di level atas ini, yang mereka makin mengerucut, tapi makin tebel ya hartanya. Karena mereka udah punya engine kan, bikin ini, bikin itu, dapat duit dan segala macam. Keterbelahan ini makin serius. Dan yang sini jumlahnya makin besar. Nah, sebetulnya kan breakthrough-nya adalah bagaimana pemain tengah yang disebut negara itu harusnya menahan yang di atas, mendistribusikan yang ke bawah. Sebenarnya basic aja seperti itu. Ini harusnya gambarannya. Tetapi rupa-rupanya isu kita di pemain tengah ini nggak selesai-selesai. Karena pemain tengah ini mengkapitalisasi cerita duka dalam rangka mencari perhatian dari yang atas ini. Gitu. Jadi matanya lihat ke bawah, tapi badannya terus membuncit, dipegangin sama para oligarki. Nah, situasi ini kalau dia nggak diterobos, ini sok-sokan saya nih ya, penerawangan secara sosial politik saya, situasi ini nggak akan berubah. Jadi ada pertarungan di kalangan menengah ke bawah untuk mau jadi klaster baru di dalam kelompok itu. Di kelompok oligarkis ini kan juga sebenarnya ada rajanya, ada sultannya, ada pesuruh-pesuruhnya. Nah, jadi ada kasta-kastanya juga. Nah, ini banyak saya anak muda zaman sekarang berusaha ke sana. Pengen jadi prajuritnya itu. Menghalalkan segala cara. Tapi sistem sosial kita yang sangat rentan ini nggak
nggak berubah-berubah. Tapi orang pada pengen ke sana, mengawali diri. Nanti nyalek, banyak teman-teman yang nyalek nih dulu kan sebetulnya staf-susnya siapalah. Oh sekarang nih kan kita kan udah ubaran jadi ketemu bang, dulu kita pernah ketemu bang, di mana? Dulu gua ini bang, waktu abang inget nggak waktu ini si politisi siapa gitu, nggak usah sebut nama lah. Oh lu ngapain? Kan dulu gue stafnya bang, sekarang udah jadi caleg, udah jadi apa. Jadi imajinasi mereka adalah mengisi posisi-posisi rantai politik yang tidak fair ini. Nah belum ketemu nih yang breakthrough-nya belum ketemu. Gitu. Berarti dugaan gue sini ya. Kalau ngeliat beberapa sejarah cerita ya di beberapa setting di masa lalu, harus ada letusan. Dan situasi ini bisa jadi kalau dia udah fatigue, udah melelahkan, udah gawat, meletus ini. Sebenarnya kan letusan-letusan dalam skala kecil kejadian ya. Dan itu cukup merubah situasi di settingan-settingan terakhir Pati lah. Gitu. Nah. Ini kayak begini nanti. Jadi kita hanya akan hidup untuk menanggulangi letusan-letusan kecil. Menuju letusan besar. Atau memang nggak ada letusan besar, tapi Indonesia akan terbangun lewat letusan-letusan kecil. Dan kelas menengah bawah akan terus berjuang bertahan hidup. Bertahan hidup atau coba merubah nasib. Dengan cara masuk ke sistem yang sudah fatigue tadi. Oke. Nanti kalau di YouTube nih fatigue ini terjemahannya apa ya? Kan suka ada yang otomatis terjemahan. Iya kan? Bang, kapan terakhir ketemu Noel? Udah kenal lama dong sama beliau? Kenal sih bukan lama-lama banget, tapi bukan kenal baru juga. Kalau ketemu terakhir berapa bulan lalu lah. Mungkin bangsa 2-3 bulan lalu. 3 bulan lalu mungkin. Oh masih baru dong? Baru. Apa? Mungkin itu ya 3 bulan lalu, 4 bulan lalu. Ketemu dalam rangka? Ketemu dalam rangka sebetulnya awalnya tuh jauh lebih lama lagi, tapi dia udah jadi wamen. Ketika saya dampingin karyawan mogok kerja Freeport yang 8.300 orang tuh ya. Nah, kan ini mereka kan masih belum dapat pemulihan haknya dari perusahaan maupun dari negara. Di rezim Jokowi sangat pro pada perusahaan kan, pada Freeport Indonesia kan. Jokowi ini pro banget, jadi karyawan-karyawannya dicuekin. Jadi begitu ganti rezim, ini karakter sebuah bangsa kalau lagi transisi, itu kan selalu melihat ada harapan baru. Jadi karyawan-karyawan Freeport ini tim advokasinya itu datang lagi dan saya ikut bersama rombongan itu untuk menyampaikan ke Noel, Immanuel Ebenezer itu Wamen Naker waktu itu. Kita kasih tahu sebetulnya dari semua masalah itu ada beberapa hal yang sudah kita sampaikan ke kantor Kemenaker tapi dicuekin. Jadi kita sampaikan ke Noel. Dengan harapan? Dengan harapan, lu dorong dong sistem di kantor lu untuk ngerespon nih aduan dari teman-teman mogok kerja ini. Oh iya gitu. Iya, terus ujungnya bikin video lah ya, biasanya video berdiri ya kan, begini tangannya ya. Ada di Instagramnya tuh. Habis itu udah, dari situ terus ngobrol lagi, saya kasih tahu ke dia, bos rapiin tuh K3 yang dia ditangkap ini nih. Serius? Jadi soal tema K3 itu, keamanan dan keselamatan kerja itu. Kenapa Bang Haris tiba-tiba usul K3 ke Bang Noel? Apa sebelumnya K3 itu nerakanya para buruh dalam dunia kerja. Gitu kan. Kayak kalian nih kan sebenarnya kerja nih. Perusahaan apa namanya nih? iNews ini kan ada core K3-nya kan. Ya memastikan udara, listrik itu ketika diurus itu kan seperti apa dan lain. Banyak lah hal soal K3 itu. Nah, jadi waktu itu kita bahkan sama timnya Noel kami diketemukan sama 1-2 orang yang ahli soal K3 di dalam kantor kementerian. Bagus diskusinya. Bukan sama Noel ya, sama si tim-tim itu semua, berapa orang itu. Dan kami dorongnya tuh
well, ya, kan? Lu dorong dong perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 soal K3 itu. Udah tua kan tuh undang-undang. Saya bilang Noel, ini undang-undang udah lebih tua dari kita, tapi masih dipakai di saat dunia industri semakin ramai, ya kan? Semakin glorifikasi bahwa investasi. Kalau investasi kan artinya ada pembukaan lapangan pekerjaan, kan ceritanya mau begitu. Tapi perhatian negara terhadap K3 masih aja bergaya tahun 70-an. Ketertibannya kemudian terbangun selama lebih dari 40 tahun sampai 50 tahun lebih itu di sektor-sektor regulatif aja. Jadi K3 ini kan bekerjanya menyebar ke level daerah, terutama daerah-daerah yang ada kawasan industri, karena semua pejabat publik di daerah kan merasa penting punya kawasan industri. Nah, secara real juga kelihatan kan, belakangan dari mulai PSN, lalu kawasan ekonomi khusus, ini kan dibangun kan. Di mana-mana tuh. SBY dulu punya MP3EI, punya kawasan terintegrasi yang kemudian dirubah jadi KEK, terus dinamai ada lagi program PSN segala macam. Ini kan semua dunia industri. Waktu ngebangun fasilitasnya maupun setelah mengoperasionalisasi. Jadi K3 ini sebetulnya dia udah seperti nafasnya para buruh. Ya kan? Gak cuma status diterima kerja dan dapat status bekerja di situ, tapi dia sebetulnya harus dilengkapi. Kalau kita manusia ini kira-kira gak cuma nafas. Nah, tapi soal prakteknya, kebebasan kita berbicara, kebebasan kita untuk akses air. Nah K3 itu seperti itu buat buruh. Ya kan? Nah itu semua dikerjakan berdasarkan sektor-sektor di lapangan. Ada dewan K3-nya itu di lapangan. Di banyak provinsi, di banyak kabupaten. Itu melibatkan DPRD lokal, melibatkan asosiasi pengusaha lokal, pengelola kawasan industrinya, buruhnya perwakilan juga ada di situ, pemerintah daerahnya juga duduk di situ. Nah ada forumnya, lalu ada ketertiban, sertifikasi. Sebenarnya sertifikasi itu menandakan, ya kan, menandakan bahwa bener lo aman dan selamat, gitu. Nah itu harus diperbaharui. Nah cuman karena dia jadi rejim yang diem-diem jadi kebutuhan di banyak tempat tadi itu, muncullah konsultan-konsultannya. Ya kan. Nah saya juga baru ketemu kemarin sama teman-teman buruh yang melakukan riset soal K3 ya. Namanya lionindonesia.org, bisa dibuka. Mereka punya riset. Mereka ngambil data dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu 5 tahun terakhir ternyata ada 32.000 orang meninggal di dunia kerja. 5 tahun terakhir ya? Iya. Per hari ada 20 orang lebih meninggal. Meninggal. Ini kita ngobrol sejam nih, mati Pak satu Pak, teng. Belum yang kecelakaan ya, Ya ini yang dia. meninggalnya. Meninggal, jadi istilahnya mereka itu meninggal di saat kecelakaan kerja atau meninggal akibat kerja. Nah, situasi, jadi itu datanya semengerikan itu. Ini data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan doang. Kalau ke kantornya BPJS TK nggak ada doangnya ya tadi, itu dari saya doang. Nah, belum lagi kalau ngambil data dari sektor yang praktek-praktek industri yang informal misalnya, ya kan. Nah, sebegitu masifnya K3 ini, jadi ini memang ladang alokasi budget ya, ladang apa bener nggak tuh kalimatnya, ladang, dan karena ada alokasi yang rutin yang cukup meluas, jadi dipanenlah ini sama kelompok-kelompok ketenagakerjaan pemain-pemainnya ini. Itulah yang kemarin datang ke Noel itu. Oh, berarti udah kayak sindikat. Ini udah jalan Pak. Makanya kan dalam keterangannya KPK itu disebutkan, kalau saya maju begini kepotong nggak muka saya? Enggak ya? Enggak ya? Aman. Terlalu sadar kamera saya. Udah disesuaikan. Iya. Nah, ini memang ada konsultannya. Konsultan jasa K3. Gitu. Jadi perusahaan daripada ngurus-ngurus. Seolah-olah dia kan ngasih training ke perusahaan-perusahaan supaya mengimprove, mengenalkan dan mengimprove, meningkatkan kemampuan K3-nya. Tetapi dia juga ternyata banyak dari mereka yang bisa terkoneksi dengan si yang mengeluarkan sertifikat.
Nah, sertifikat ini kan kalau pinjem bahasanya Rocky Gerung, itu tanda, kalau ijazah kan tanda lu pernah sekolah, belum tentu lu tanda bisa mikir. Bisa mikir. Nah, sama nih logiknya. Sertifikasi K3 itu tanda bahwa lu pernah ngajuin permohonan K3. Belum tentu di kantor lu aman. Sama selamat. Yeah. Gitu. Nah, jadi memang udah ada rezimnya. Kalau pakai keterangannya KPK itu ada pemainnya. Noel ini sebenarnya cuma minta jatah aja karena nemuin situasi ini. Mungkin gara-gara abang kemarin ketemu minta, Bang Noel tolong K3 diurus. Mungkin dia langsung telepon kali. Begini bos. Semua pejabat kalau masuk ke kantornya cari tahu nih kantor gua apa sih. Ada apaan nih, mainannya apa nih, siapa yang main. Nah balik lagi ke situ, balik ke akhlaknya mereka, moralnya mereka, logiknya mereka, nilai yang mereka junjung, sama niatnya mereka. Iman nggak ditanya, Iman? Ya itu tadi gambaran iman lah. Nah habis itu dia nanya, begitu dia nemuin masalah dia beresin apa enggak. Saya ketemu nih sama beberapa menteri, wakil menteri yang cerita nih, berapa bulan terakhir ini, Bang, gue lagi beresin ini. Oh ya bagus. Nah gitu. Nah, jadi biasa itu di awal-awal masuk, terutama mereka yang baru menjabat, baru di bidang itu, mereka pengen tahu dulu. Termasuk ngundang orang di luar, ngasih masukan. Nah dalam kasus Noel dia apa? Misalnya ya soalnya K3, saya bilang kayak gitu. Nah, Bang, waktu Bang Haris bilang ke Noel untuk K3 diberesin, terus Noel bilang apa, terus apa yang dilakukan, terus udah ketemu lagi belum setelah itu? Terus kita GR, kan dia bilang, yaudah bantuin dong gitu. Udah kita GR lah di kantor nih, saya sama beberapa temen, secara voluntary aja kita nggak gimana-gimana juga. Akhirnya kita coba-coba cari tahu K3, rapiin K3 gimana gitu. Identifikasi siapa aja sih orang-orang yang advokasi K3. Tadi saya baru dihubungin sama ada ikatan alumni dari UI yang studi K3. Ada tuh. Nah, mereka antusias karena kemarin saya angkat isu K3 ini kan di YouTube saya juga. Mereka ngontak, nanti mungkin akan komunikasi lebih lanjut. Nah kita ngidentifikasi tuh orang-orang kayak gitu, terus topiknya apa aja. Kita juga pra-research ngobrol sama beberapa orang, ada Profesor Robertus Robert, kita diskusi karena dia kan juga punya concern tinggi soal perburuhan. Lalu ngobrol dengan ahli di dalam Kemenaker sendiri, ada ahlinya, orang pinternya juga ada. Ngobrol sama 2-3 orang ini, teman-teman di kantor saya nyusun tuh pra-research-nya lah kira-kira begitu. Terus kita kabarin ke si Pak Noel itu. Nah, ya udah terus sekarang nggak ditoel balik. Gitu. Manyun kita, ya kan. Nah, dia main sendiri itu maksudnya? Saya nggak ngerti dia main sendiri apa main berdua. Dia. Cuman ya gimana ya, ya udah begitu ya. Saya juga jadi kadang-kadang jangan-jangan gue ngasih info terus dia nyari tahu sendiri apa gimana. Begitu ada info Noel ditangkap gara-gara K3, Bang Haris gimana? Merasa bersalah, kaget atau? Bukan bersalah, dalam hati saya, bajigur ternyata begini loh mainnya. Tapi berarti Bang ya, ini udah ada sindikat yang udah begitu kuat. Iya, Noel sih kayaknya minta 3M ternyata buat renovasi rumah, kerupuk lah dia nih. Bukan dia pemain utamanya, tapi dia mengkonfirmasi, dia menikmati spider business of K3 ini. Illegal spider business. Plus Ducati katanya Bang, motor. Ih, motor banyak bener ya. Yeah. Tangan 2, kaki 2, kapan dia ngegas itu motor semua. Ya kan? Berarti mungkin orang-orang K3 ini datang ke Noel, menceritakan ini, terus mungkin itu dia kali Noel datang ke dia minta beliin motor yang 3, kan K3. Gimana? Bukan, maksudnya gini. Gak lucu ya? Sindikat ini datang ke Noel, cerita bahwa ini kita begini, kita begini. Dugaan saya nih, dia nemuin situasi itu. Ternyata ada pemainnya K3 ini di dalam situ. Yang disebut Sultan K3 itu ya? Iya, Sultan ya. Iya, Sultan. Berarti ada rajanya. Ada Iya kan? Nah, mestinya diungkap perusahaan-perusahaan yang menikmati
Jadi caranya bukan mencari siapa yang ngasih duit ke rantai itu tadi, rantai kecurangan tadi itu. Tetapi orang-orang ini menghasilkan, berarti orang-orang ini dia nggak punya integritas yang baik kan. Rantai produksi sertifikat ini. Di zaman mereka ini sertifikat dikeluarkan ke siapa saja. Nah perusahaan-perusahaan itu harus dibuka datanya. KPK harus buka data orang-orang ini selama berkuasa, si rejim sultan ini setelah dia berkuasa melahirkan sertifikasi untuk siapa saja. Data itu harus dibuka. Kenapa harus dibuka? Karena ada terancam jiwa para buruh yang kerja di tempat itu. Ini soal nyawa loh. Iya. KPK ngerti nggak soal nyawa? Jangan cuma soal duit aja dipikirin. Karena dia hanya mengeluarkan sertifikat tanda bahwa itu aman, sementara belum tentu di lapangannya, di perusahaan mereka tuh dalam kondisi yang aman sesuai dengan sertifikasi itu. Ini berpikir logika sosial aja ya, bahwa kalau mereka korup bukan tidak mungkin mereka juga korup ketika melahirkan sertifikasi di sebelumnya, ya kan? Nah siapa mereka perusahaan-perusahaan yang ngurus sertifikasi ke orang-orang ini? Nggak usah dihukum perusahaan-perusahaan itu. Kalau untuk menghukumnya kita mesti punya bukti bahwa dia nyuap kan. Tapi mereka itu harus menguji ulang sertifikat K3 yang mereka miliki. Nah ini mestinya Apindo angkat bicara, Kadin bicara. Karena ini menyangkut mereka juga. Iya. Jangan kita ini masyarakat juga cuma menikmati aja si Noel aja. Ya, ini Noel ini adalah pintu masuk atau representasi untuk melihat bahwa ada rejim korup nih dalam dunia ketenaga kerjaan. Bang, kita udah pernah mengalami hal ini persis ketika KPK menangkap Gayus Tambunan ya. Iya, yang pajak. Yang pajak. Kan keluar daftar perusahaannya. Iya, tapi kan tidak ditangkap. Cuman perusahaannya doang, cuman tidak ada satupun dari mereka yang, padahal mereka menyuap Gayus. Iya, ya paling nggak sampai Gayus saja. Berarti sampai Gayus saja. Tapi kan waktu itu kan kelihatan Gayus ini ternyata adalah orang yang saya sih nggak yakin ya kalau dia itu bisa mengkondisikan semua perusahaan itu. Dia sih kayaknya ini ada yang ngeset lah. Dikorbankan saja. Bukan dikorbankan, dia ini memang diset di depan. Dia ini ibaratnya Kylian Mbappe lah kalau di Real Madrid, ya kan? Nah, dia ini Mbappe aja, selebrasinya bagus, ya kan? Lari kenceng, berani, tembakan maut, ya kan? Tapi ada 10 orang lagi dan ada pelatih, ada penonton. Ini mainnya di Bernabeu nih ceritanya nih, ya kan? Pemain ke-12-nya juga ada. Nah tapi gue bukan penggemar Real Madrid ya. Gue kasih contoh buruk tadi pakai Real Madrid karena gue pendukung Barca. Mendingan MU aja bang, lebih aman. Aduh MU pak, nggak ada yang bisa dikutip. Kalau bahasa media nggak ada yang bisa dikutip. Nah jadi tadi siapa nih si Mbappe? Bukan. Gayus. Nah Gayus ini cuma dipasang di depan. Karena ternyata perusahaannya perusahaan tambang semua bos. Perusahaan tambang. Ya kan? Untuk ngatur yang store ke kas negara berapa, yang dilipet kayaknya duitnya kecil gitu. Yang diberangkasin ke siapa tuh ada di dia. Nah, yang kita bisa apresiasi waktu itu KPK bisalah mendisplay, bahasa baiknya display ya, bahasa Betawinya dipang-pang lah. Dipang-pang, ditunjukkan perusahaan-perusahaan mana aja yang dia urus. Mestinya waktu itu diperiksa terus. Kalau waktu itu diperiksa kasus Gayus, Indonesia nggak mungkin kayak gini, ya kan? Nggak mungkin kayak gini situasinya sekarang. Ayus masih ngundang Haris Azhar, berarti ada yang nggak beres nih negeri ini, ya kan? Betul. Setelah berapa tahun? Nah ini kan kasus Noel udah terbongkar nih. Ada yang bilang akhirnya ada yang mengatakan dulu kalau masuk kementerian sebaiknya menteri itu eselon 2 ke bawahnya itu dihilangkan dulu karena memang justru pusat korupsinya kementerian tuh di level-level itu yang udah kuat sekali tuh. Ya ini birokrat memang masalah ya di Indonesia. Dan menteri ada yang curhat, mereka nggak bisa mecat begitu aja. Benar. Saya ketemu
ini juga curang ya. Udah keluar dari kementerian baru cerita. Dalam hati gue, lu dulu sono ngapain aja. Iya kan? Cerita, wah bang ini begini. Ya masalah, emang perlu didaur ulang sih menurut saya. Apalagi banyak anak muda sekarang ya. Anak muda kena nih. Saya juga khawatir ya, anak muda ini angkanya agak berlimpah sekarang. Di usia produktif, orang kalau di usia produktif itu kan sebetulnya banyak tenaga dan banyak waktu ya. Kalau nggak dikasih batasan yang baik, skill yang baik, dia kan nyari hal ya. Nah, itu bisa diorganisir. Dia nanti bisa, ya jadi nanti bisa banyak fufu-fafa. Anak muda yang nggak punya batasan, nggak tahu standar moral, ya jadi produknya nanti ujungnya jadi fufu-fafa. Selain ini kan sebelumnya kita udah ada kasus Kominfo. Kan agak mirip-mirip nih kan. Kominfo itu apa ya? Yang itu, yang judol. Oh, ya, Budi Ari. Budi Ari. Muni. Ya, apa? Iya, belum ditangkap deh. Belum ditangkap. Tapi kan anak buahnya semua terlibat. Iya. Kan mirip-mirip kayak gini juga kan. Serombongan loh ini. Iya. Dan semuanya anak muda. Betul. Nah, supaya ini tidak terulang, maksudnya cuma berhenti sampai situ aja. Di data yang tadi tuh ya, yang Lion Indonesia. Iya. Itu mereka punya data, download deh. Mereka bikin laporan tuh baru Januari 2025. Itu banyak yang jadi korban K3 itu 50%-nya anak muda, Bos. Karena anak muda, mohon maaf saya mesti ngomong, di situasi tertentu mereka itu asal dapat kerja. Dapat kerja udah seneng, nggak mikirin keamanan dan keselamatan kerjanya. Dan ternyata kejadian. Nah, jadi memang ini ada serius banget. Kalau negara mikirin 2045 generasi emas, apa yang lu pikirin? Bikin spanduk anak muda generasi emas. Tapi yang ngerampok tambang emas orang tua semua. Iya kan? Iya. Akhirnya mereka kan rebutan mikir, nih. Daripada mereka orang tua, kakek-kakek pada rebutan tambang emas. Saya tahu lah siapa aja. Ada yang saya lawan kemarin satu. Iya, jangan ngomong sini ntar. Nah, rebutan tambang emas. Nah, tapi emas sebagai kata apa namanya? Sifat. Ya kan? Itu justru nggak dikasih emas. Ini anak muda dikasih apa sekarang? Gitu. Oke, Bang. Ini kan kita yang K3 ini belum puncaknya. Coba kan ini kan udah keburu ketahuan dan ternyata memang udah kronis sekali dengan jumlah uang yang mereka kumpulkan gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Menaker ini? Ini kan Menaker sama Wamennya agak beda nih. Yang satu kayaknya agak-agak preman. Satu intelektual. Yang satu intelektual. Yang satu lagi perseptual. Asik. Yang satu intelektual, ITB. Profesor. Ya banyak orang bilang dia terafiliasi ke PKS, tapi saya orang yang percaya bahwa orang yang besar di dunia akademik pasti dia punya batasan. Saya kadang melihat, saya nggak kenal dia ya, cuman saya agak subjektif merasa bahwa dia menjaga diri gitu. Oke? Lirik-lirik ada siapa? Nah, dia kayak menjaga diri. Sementara Noel ini sibuk nyari ijazah. Gitu, ya kan? Nah jadi saya nggak ngerti bagaimana. Itu juga sebetulnya kan buat kita juga jadi bertanya-tanya. Gitu. Nah jadi ya mudah-mudahan sih dengan situasi ini, kalau saran saya sih nggak usah ada lagi lah Menteri Tenaga Kerja, satu aja pertanggungjawaban itu pimpinannya di Wamennya nggak usah ada maksudnya? Nggak usah ada pengganti ya? Iya. Kalau emang Prabowo itu merasa bahwa harus ada orang Gerindra dampingin si PKS itu, yaudah geser aja PKS masukin Gerindra. Sekalian aja gitu ya? Atau ya Sirlinya suruh pindah partai aja. Kan nggak penting juga partai. Kalau misalnya dia percaya sama ilmu, dia punya metodologi, ya udah kerja aja. Baju kan nggak penting, Pak. Baju partai itu nggak penting. Gitu. Bang, ada yang bilang, ini kita terakhir ngomongin Bang Noel ya. Bang Noel ini kan diawali dari orang lapangan, orang ojol ya. Kemudian jadi relawan Jokowi Mania. Kemudian pernah jadi Ganjar Mania, kemudian lanjut ke Prabowo Mania, jadi komisaris, lalu jadi... Dia mania of mania. Nah ini kan fenomena yang ada yang bilang, makanya jangan sembarangan nunjuk orang jadi pejabat. Atau sebaliknya.
pejabat kita lahir dari praktek politik yang sembarangan. Inilah politik kita hari ini. Iya. Karena balas budi akhirnya jadilah tanpa lihat kapasitas segala macam. Iya. Saya khawatir semenjak periode kedua Jokowi itu digembar-gemborkan soal rekonsiliasi dan semua jadi satu. Politik dalam demokrasi nggak boleh jadi satu. Kita jadi satu dalam negara, sama-sama warga negara. Ya. Tapi pilihan nggak mungkin secara manusiawi harus disatukan. Jadi saya orang yang nggak ketemu, saya berusaha cari, tapi nggak ketemu. Gitu. Justru kan dia bersatu karena ada perbedaan. Ya. Nah, maka nature-nya adalah perbedaan. Bersatu itu untuk satu tujuan. Gitu. Nah tujuan kita itu sebagai sebuah republik adalah saling mengoreksi dan mengingatkan competitiveness itu dalam warga itu untuk saling mengoreksi dalam pembagian peran itu saling mengoreksi. Dan dalam proses koreksi itu dia akan ketemu satu hasil yang tidak terlalu jauh tapi cukup matang karena ada pertarungan. Tapi kalau dia tidak ada pertarungan, maka tidak ada koreksi. Yang terjadi adalah saling memuja dan memuji. Gitu. Dalam sejarah kita, hal-hal yang terlalu berlebihan dipuja dan dipuji, dia lebih cepat ambruknya. Ya. Gitu. Nah, saya pikir Noel dalam konteks politik balas budi dan lain-lain, nggak usah. Saya ketemu kok sama sejumlah relawan yang teman-teman anak 98 juga. Ya. Bro, gua dulu relawan Prabowo. Terus kemana pasukan lu? Bubar. Kenapa? Kok lo nggak nggak dapat bagi hasil? Gak usah lah, kita kan emang cuma dukung Bowo gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi yang kayak begini-begini justru dipinggirkan. Nah, justru yang terlalu memuja dan memuji ini yang kemudian difasilitasi dengan jabatan-jabatan. Kan orang-orang itu kan hebat dalam mengorganisir supaya Jokowi atau Prabowo menang. Dia nggak hebat dalam bidang jabatan itu. Ya. Dia cuma hebat mengorganisir orang. Iya. Tapi belum tentu dia hebat dalam urusan. Sekarang coba kita periksa kabinet. Siapa kabinet yang memang orang di bidangnya? Sri Mulyani. Menlu bekas timnya Prabowo. Ya. Siapa lagi? Kita nggak ngomong soal pilihan politiknya dulu ya. Tapi yang soal yang memang pas di bidangnya. Kalau saya tuh begini, orang yang menjabat, dia harus otentik di isunya, orang yang punya skill, orang yang teruji, otentik tadi itu otomatis dia punya pertarungan di isu itu. Ya. Kalian di sini wartawan. Kalau Mutia Hafidz menurut saya oke, dia emang orang jurnalistik. Ya. Nah, dia bisa lah masuk kategori itu. Dia pernah di situ. Pernah orang media lah. Orang media dan lain-lain. Terlepas bahwa dia masuk ke jatah kantong plastiknya Golkar, itu soal lain lah ya. Tapi dia memang orang yang kerja di bidang itu. Pasti dia pernah liputan banjir, pernah liputan Idul Fitri, ya kan? Ditaruh di jalan tol, tidur di mobil, kan begitu-begitu kan, reporter semua. Nah, punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Tapi yang lain kayaknya sih belum kelihatan ya. Nah itu dia. Yang lain ada, tapi pemain yang harusnya diatur. Misalnya pengusaha tambang. Nah, Bahlil itu punya tambang nggak? Banyak. Nah, dia mengatur dirinya. Ya. Gimana coba? Nah yang kayak gitu nggak boleh. Gitu. Tapi memang berbeda dengan sebelum-sebelumnya berarti ya? Sama aja semua juga begitu. Sama gitu. Cuman zaman Jokowi lebih parah. Nah begitu masuk ke zaman Prabowo ini gabung jadi satu kan ya butuh kalau bahasa orang Toraja itu butuh rumah tongkanan yang besar. Gitu. Dan itu nggak mungkin sebenarnya. Susah Pak, Jakarta sempit. Nah ke IKN juga nggak bisa. Ya kan, rumputnya banyak yang belum dipotong. Nah jadi menurut saya, tapi itu gimmick kritik saya ya, tapi intinya saya mau bilang, politik Republikan itu nggak boleh semua jadi satu. Critical
critical hostilities itu bagus. Gitu. Kita harus campaign meyakinkan publik bahwa harus beragam. Nature Indonesia itu beragam. Ya. Indonesia kalau nggak jadi kalau diseragamkan bukan Indonesia itu. Hah? Itu Islandia. Iya. Udah ada telepon dari Hambalang? Ngapain suruh nerusin itu asrama atlet? Bukan. Wamenaker kan kosong. Oh enggak. Kan udah pakar K3 ini. Oh enggak lah. Ada yang lebih jago-jago. Ada teman-teman yang ahli-ahli. Oh gitu. Iya. Gua mau jadi komut iNews aja lah. Iya kan? Kalau ditelepon gimana? Gak bakal ditelepon. Oh, kan kalau ini kan kalau. Iya. Kalau ditelepon ya ngobrol aja. Kita ngobrol kayak temen aja telepon ya kan. Gak bakal ditelepon dulu. Oke, Bang Haris, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Bang Aib. Sukses selalu. Sama-sama. Masyarakat masih butuh bantuan abang. Iya, sama-sama lah. Saya juga butuh bantuan masyarakat. Baik, thank you semua. Kembali lagi minggu depan di Bikin Terang. Bikin terang. Cukup terang tadi ya? Cukup terang. Ya.